Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Hukum Islam, di mana pada kali ini kita memasuki pertemuan ketiga setelah UTS dengan saya sebagai dosen pengampu, di mana pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, di mana sebelumnya mungkin kita sudah membahas dari masa Rasulullah sampai ke masa para sahabat Khalifatullah Rasyidin, yang kemudian pada kali ini kita akan melanjutkan materi dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Mari kita simak bersama-sama, kemudian kita bisa mendiskusikan materi ini melalui forum diskusi yang telah disediakan. Pada kesempatan kali ini, materi kajian yang akan kita bahas yaitu ada 3 pembahasan. Yang pertama, masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Kemudian dilanjutkan masa kelesuan pemikiran dan masa kebangkitan kembali. Seperti itu, di mana harapannya pembahasan kita ini dapat kita pahami secara utuh, ditunjang dengan beberapa pendukung atau literatur-literatur yang teman-teman bisa baca melalui media internet maupun media literatur referensi yang tersedia. Baik, kita masuk ke materi kajian yang pertama, masa pembinaan dan pengembangan dan pembukuan. Jadi periode ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 250 tahun, dimulai pada bagian kedua abad ke-7 sampai dengan abad ke-10 Masehi. Masa pengembangan dan pembinaan ini berada pada kisaran pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. Jadi setelah 4 khalifah besar, kita masuk ke Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah, di mana ketika masa pengembangan dan pembinaan ini berada kisaran pemerintah Khalifah Bani Umayyah sekitar pada tahun 662 sampai 750, dan Khalifah Bani Abbasiyah di tahun 750 sampai 1258. Itu masa pembinaan dan pengembangan dan pembukuan. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya, jadi melanjutkan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, ketika itu wilayah kekuasaan Islam sangat luas, ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaannya dalam waktu tidak lebih dari setengah abad, merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak mempunyai pengalaman politik yang memadai, berbeda dengan bangsa Eropa, bangsa Barat, Amerika, dan sebagainya. Faktor-faktor menyebabkan ekspansi itu demikian cepat di antara lain adalah, yang pertama, Islam di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. Jadi ajaran Islam itu bukan hanya sebatas hablum minallah saja, tapi juga hablum minanas. Jadi hubungan antar manusia membentuk karakter manusia, bagaimana berperilaku sebagai manusia ketika masih hidup dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua, dalam dada para sahabat Nabi tertanam keyakinan tebal tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam melalui dakwah ke seluruh penjuru dunia. Di samping itu, suku-suku Arab gemar berperang. Semangat dakwah dan kegemaran berperang tersebut membentuk satu kesatuan yang padu dalam diri umat Islam saat itu. Berikutnya, yaitu kemunduran dari Bizantium dan Persia. Jadi Bizantium dan Persia, dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah pada waktu itu, mulai memasuki masa kemunduran dan kelemahan, baik karena sering terjadi peperangan antar keduanya maupun karena persoalan-persoalan dalam negeri masing-masing.
Yang keempat, pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Rakyat tidak senang karena pihak kerajaan memaksakan aliran atau agama resmi kepada wilayah jajahan. Rakyat Bizantium tidak senang karena pajak yang tinggi untuk biaya peperangan melawan Persia. Begitu juga dengan selanjutnya, Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengkonversi agamanya menjadi Islam, jadi tidak ada paksaan. Sama halnya dengan apa yang terjadi di Indonesia, jadi ketika Wali Songo mengajarkan agama Islam ke Indonesia, bukan serta-merta mereka memaksakan kehendak, tapi ada akulturasi dari budaya yang ada di masyarakat dengan ajaran-ajaran Islam seperti itu. Yang berikutnya, bangsa Sami di Syria dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat kepada mereka daripada bangsa Eropa Bizantium yang memerintah mereka, seperti itu. Yang berikutnya, Mesir, Syria, dan Irak adalah daerah kaya. Kekayaannya membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Itu. Selanjutnya, hukum Islam mencapai puncak perkembangannya pada masa dinasti Abbasiyah, terlebih pada periode pertama Bani Abbasiyah yang didukung segi politik. Para khilafah betul-betul tokoh yang kuat yang merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dinasti Abbasiyah sangat memperhatikan pendidikan dan pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga pada masa pemerintahannya didirikan perpustakaan dan akademi. Perkembangan lembaga pendidikan mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi di samping itu, kemajuan tersebut paling tidak ditentukan oleh dua hal sebenarnya. Jadi penentu kemajuan hukum Islam, jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi, sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Berikutnya, yang kedua, gerakan terjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Yang fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Pada fase ini banyak karya dalam bidang astronomi dan logika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Bidang kajian yang banyak diterjemahkan adalah filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah. Dan terutama setelah adanya pembuatan kertas, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Seperti itu. Demikianlah kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang pernah dicapai oleh Islam pada masa klasik. Kemajuan yang tidak diungguli oleh siapapun kala itu. Masa keemasan ini mencapai puncaknya terutama pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah periode pertama. Kemajuan politik dan ilmu pengetahuan berjalan seiring dengan peradaban dan kebudayaan. Namun sangat disayangkan setelah periode ini berakhir, Islam mengalami masa kemunduran.
Baik, materi kajian berikutnya yaitu masa kelesuan pemikiran hukum Islam, di mana pada kesempatan kali ini saya membedakan dalam dua tahap, tahap pertama dan juga tahap kedua. Di mana tahap pertama, jadi masa kelesuan ini dimulai sejak pertengahan abad ke-4 sampai dengan pertengahan abad ke-7, yaitu sejak terbunuhnya Al-Mu'tasim Billah Khalifah terakhir dari Daulat Bani Abbasiyah tahun 656 Hijriah. Jadi tanda-tanda kelesuan pemikiran hukum Islam memang sejak akhir-akhir kekuasaan pemerintah Khalifah atau Bani Abbasiyah saat itu. Yang berikutnya tahap kedua, jadi periode kebekuan dan keterbelakangan Islam terjadi pada abad ke-4 sampai ke abad 13, yang disebutkan di awal terjadi di akhir ujung pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum Islam membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Para ahli hukum masa ini tidak lagi menggali hukum atau fikih Islam dari sumber aslinya atau Al-Quran, tetapi sekedar mengikuti pendapat para imam mazhab. Inilah tanda-tanda di tahap kedua ini mulai ada kelesuan pemikiran hukum Islam kala itu. Jadi ada beberapa tanda atau faktor, berbagai faktor baik politik, mental, sosial, dan sebagainya telah memengaruhi kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam. Di antaranya adalah satu, pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam menjadi beberapa negeri kecil yang seringkali disibukkan oleh kegiatan perang satu sama lain, hilangnya ketentraman di antara masyarakat akibat saling fitnah di antara mereka. Salah satu konsekuensi logis akibat adanya kesibukan baru ini adalah kurangnya perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan atau perkembangan hukum Islam. Yang kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakstabilan kebebasan berpikir pula. Karena pada masa sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran mazhab, para ahli hukum pada periode ini hanya tinggal memilih ittiba atau mengikuti taklid seperti itu. Salah satu imam memperjelas, membela mazhabnya sendiri dan memperkuat dasar-dasar mazhab ataupun pendapatnya dengan cara mengemukakan alasan-alasan kebenaran pendirian mazhabnya dan menyalahkan pendiri mazhab lain. Jadi ada saling pertentangan antara para pemikir seperti itu. Sikap yang seperti ini menyebabkan jiwa atau roh ijtihad. Jadi roh ijtihad atau jiwa ijtihad untuk berpikir, untuk setidaknya memecahkan masalah itu harus jernih. Jadi jiwa atau roh ijtihad yang menyala-nyala di zaman-zaman sebelumnya menjadi redup dan para ahli menganggap cukup dengan mengikuti saja faham yang telah ada dalam mazhabnya. Jadi tidak ada perkembangan lebih lanjut karena memang ada kemendekan berpikir saat itu. Pembukuan terhadap pendapat-pendapat mazhab menyebabkan orang mudah untuk mencarinya. Ini yang ketiga ya. Hal ini semakin malas mencari alternatif pemecahan hukum, sedang para fuqahah pada fase sebelumnya terpaksa harus berijtihad karena dihadapkan pada hal-hal yang tidak ada hukum syaroknya. Setelah ijtihad mereka dikumpulkan dan dibukukan, baik untuk hal-hal yang terjadi atau bahkan yang akan terjadi. Orang-orang yang datang kemudian mencukupkan diri dengan pendapat yang telah ada. Dengan demikian maka tidak ada dorongan untuk lebih maju.
Faktor berikutnya yang keempat, pada periode ini muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak layak berijtihad, namun mengeluarkan berbagai fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpang siuran pendapat yang membingungkan ini seringkali membuat para penguasa memerintahkan hakim untuk cukup mengikuti pendapat yang sudah ada sebelumnya agar tidak membingungkan. Sikap ini bermaksud agar kesimpang siuran pendapat bisa dihentikan, tetapi justru kebekuan pemikiran hukum yang mulai terjadi. Itu faktor yang keempat. Yang kelima, bersamaan dengan kebekuan pemikiran hukum terjadi, pintu ijtihad yang telah ditutup akibat banyak terdapat simpang siur pendapat dikarenakan orang awam juga mengeluarkan fatwa untuk kepentingan tertentu dan mempermainkan nas-nas syariat dan kepentingan orang banyak. Jadi kala itu dalam proses ijtihad itu tidak diperkenankan seperti itu. Maka para ulama pada akhir abad keempat menetapkan penutupan pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan para pemberi fatwa dengan pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh ulama-ulama sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ulama tersebut mengobati kekacauan dan kebekuan seperti itu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran atau kelesuan pemikiran. Yang berikutnya yaitu masa kebangkitan kembali. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi cukup lama Islam mengalami masa kemunduran dalam pemikiran hukum. Setelah beberapa abad lamanya mengalami masa tersebut, akhirnya pemikiran Islam bangkit kembali pada pertengahan abad ke-18 Masehi. Timbullah reformasi dan umat Islam melepaskan diri dari taklid. Kebangkitan kembali pemikiran Islam ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid yang dianggap menjadi penyebab kemunduran hukum Islam selama ini. Usaha menyadarkan umat Islam secara universal dari hegemoni taklid ini tidaklah terjadi sekaligus, melainkan berangsur-angsur setelah kesadaran nasional kaum muslimin yang mulai mengetahui dan merasakan adanya kemunduran-kemunduran. Muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan-gerakan para ahli hukum yang menyarankan agar pintu ijtihad kembali dibuka. Gerakan ini muncul di berbagai negeri Islam. Dalam lapangan politik, khususnya di Mesir, Jamaluddin Al-Ghafani pada tahun 1839 sampai 1897 muncul sebagai salah satu pionir. Ia menjadikan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagai penggerak bagi umat Islam untuk bangkit dari kemunduran yang selama ini mendera. Bahkan seruan pembaharuan tersebut menyeluruh bagi kaum muslimin. Secara gamblang Allah berfirman, Allah tidak akan mengubah keadaan atau nasib suatu kaum atau bangsa kalau kaum atau bangsa itu tidak terlebih dahulu berusaha mengubah nasibnya sendiri. Usaha Jamaluddin Al-Afghani mampu mempengaruhi tokoh lain, bahkan pemikirannya dilanjutkan oleh muridnya yaitu Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905. Ia adalah seorang murid terkemuka dan memiliki usaha keras dalam meretakkan seruan gurunya, yaitu mengikuti ulama-ulama salaf kembali pada sumber-sumber pokok dalam istinbat atau pengambilan alasan-alasan hukum dan menjauhkan kebekuan serta kebiasaan taklid. Pikiran-pikiran Muhammad Abduh kemudian diikuti oleh Muhammad Rashid Ridha. Selanjutnya dari implementasi kebangkitan kembali hukum Islam itu diimplementasikan oleh Muhammad Abduh. Jadi dari Dr. Charles C. Adam dalam Islam and Modernism in Egypt
tahun 1933 sebagaimana dikutip oleh Daud Ali dalam Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, menyebutkan ada beberapa program pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Yang pertama, membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan berasal dari tuntunan Islam. Yang kedua, mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam terutama di tingkat perguruan tinggi. Jadi ada dua program utama yang dilakukan oleh Muhammad Abduh seperti itu. Jadi membersihkan agama dari usaha-usaha infiltrasi musuh Islam yang menyisipkan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dan kepada amalan-amalan ulama salaf. Itu yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Di Syria muncul usaha perbaikan yang bersendi agama yang dibangun oleh Al-Mahdi dan mengajak kembali kepada hukum Tuhan dan Rasul-Nya. Itu perkembangan atau kebangkitan kembali hukum Islam. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana perkembangan itu sampai pada saat ini, khususnya di Indonesia. Pengaruh hukum Islam itu seperti apa? Karena kita ketahui bahwa sistem hukum kita itu salah satunya menganut juga hukum Islam, karena memang mayoritas, bahkan Indonesia merupakan negara dengan warga negara paling banyak memeluk agama Islam. Silahkan sampaikan pendapat kalian terkait dengan perkembangan hukum Islam sampai saat ini, khususnya di Indonesia melalui forum diskusi seperti itu. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Harapannya kalian jangan hanya menerima materi apa yang saya sampaikan, tapi juga kalian juga mencari referensi-referensi lain baik dari internet maupun buku referensi cetak yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.